Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Iya, mari kita bersemangat untuk memulai pembelajaran hari ini, pembelajaran matematika, karena kita akan memasuki sebuah topik baru tentang persamaan garis lurus. Video ini dibuat secara khusus untuk memandu dan membantu adik-adik dalam mengerjakan LKPD. Oleh karenanya, mohon disimak dengan seksama. Iya, dalam video ini, adik-adik semuanya akan dipandu langkah demi langkah dalam mengerjakan LKPD 01. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui serangkaian aktivitas LKPD 01 adalah adik-adik mampu nanti memahami bentuk persamaan linear atau bentuk persamaan garis lurus. Aktivitas pertama yang harus adik-adik lakukan adalah aktivitas ayo beraksi. Dalam aktivitas ini, adik-adik akan menyelidiki konsep matematika yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Fokus kegiatan adalah tindakan, pengamatan, dan eksplorasi masalah yang membantu adik-adik dalam membangun intuisi matematika. Untuk itu, silakan adik-adik buka LKPD 01 halaman pertama. Nah, apa yang adik-adik bisa lihat di sana? Iya, benar. Di sana adik-adik menemukan grafik dari beberapa persamaan dan pada halaman berikutnya juga disediakan sehingga nanti totalnya adik-adik bisa menemukan 10 grafik persamaan. Lalu apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, yang harus adik-adik lakukan adalah mengamati, memperhatikan dengan seksama ke-10 grafik persamaan tersebut. Misalnya, untuk grafik persamaan yang pertama, persamaannya berbentuk 2x tambah 3y sama dengan 6. Dan bentuk grafiknya sebagaimana tertera pada LKPD atau layar video ini. Berikutnya, pada gambar 2, bentuk persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dengan bentuk grafik seperti pada LKPD atau tampilan video ini. Begitu seterusnya, silakan dicermati gambar 3, gambar 4, gambar 5, 6, hingga gambar yang ke-10. Nah, hasil pengamatan terhadap bentuk dari grafik silakan dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Kemudian berdasarkan kriteria yang sudah dituliskan tadi, silakan adik-adik kelompokkan ke-10 persamaan tersebut menjadi beberapa kelompok. Misalnya menjadi 2 kelompok, 3, atau 4 atau lebih sesuai dengan kriteria yang adik-adik tetapkan tadi. Ya, tidak perlu adik-adik bingung atau khawatir jika adik-adik memiliki pemikiran yang berbeda dengan temanmu. Karena semua pemikiran adalah ilmiah. Jadi yang dipentingkan dalam hal ini adalah adik-adik bisa melakukan aktivitas berpikir secara mandiri. Jika sudah dilengkapi isian dari kegiatan 1A, mari kita lanjutkan pada aktivitas 1B. Pada kegiatan Ayo Beraksi 1B, adik-adik disuruh mengamati 6 buah grafik, yaitu grafik 1, 3, 4, 6, 7, dan 10. Ya,
Jadi berbeda dengan di kegiatan 1A, dalam hal ini cukup yang diamati adalah 6 grafik saja, sebagaimana tertera dalam video ini. Di grafik 1, 3, dan seterusnya sampai grafik 10. Nah, apa yang adik-adik harus amati? Yang pertama adalah kesamaan bentuk grafiknya. Nah, apa yang sama dari grafik 1, grafik 3, hingga grafik 10 yang tertera pada video ini? Jika sudah ditemukan, tuliskan pada kolom yang disediakan. Kemudian hal lain yang juga harus adik-adik lakukan adalah temukan apa kesamaan dari bentuk persamaan keenam grafik ini. Jadi ada persamaan yang pertama yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6. Persamaan kedua, y sama dengan 2/3x kurang 2. Dan seterusnya sampai ke persamaan ke-10. Silakan nanti dituliskan pada kolom yang disediakan. Sekali lagi, tidak perlu khawatir atau bingung jika memiliki pendapat yang berbeda dengan temanmu. Jadi semua pendapat adalah ilmiah. Yang paling penting adalah adik-adik memiliki kemandirian dalam berpikir. Jika sudah, kita lanjutkan pada aktivitas Ayo Beraksi yang ketiga, yaitu 1C. Di sini sama dengan kegiatan 1B, adik-adik kembali disuruh mengamati ke-6 grafik dari persamaan 1, 3, 4, 6, 7, dan 10. Nah, di sini adik-adik disuruh mengelompokkan kembali 6 grafik ini berdasarkan kesamaan sifat grafiknya. Silakan nanti adik-adik buat kriteria sendiri. Setelah kriterianya dapat, silakan dikelompokkan. Mau jadi 2 kelompok, 3, atau lebih. Kita persilakan. Nah, jika aktivitas 1C sudah dilakukan, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas Ayo Beraksi 1D. Pada aktivitas ini, adik-adik disuruh melengkapi kolom-kolom pada tabel berdasarkan grafik 1, 3, 4, 6, 7, dan 10. Yang pertama, saya contohkan untuk grafik 1. Jadi pada grafik 1, jika adik-adik amati, tertera bahwa persamaannya adalah 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, bentuknya dalam ax tambah by sama dengan c itu sudah sesuai, sehingga tinggal disalin ulang. Dan dari sini kita bisa identifikasi bahwa a-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 6. Kemudian untuk keterangan, di sini bisa kita lihat dari bentuk grafiknya. Ternyata grafik ini memotong kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sehingga yang paling sesuai adalah 1. Sehingga 2 dan 3 harus kita coret. Karena di sini keterangannya adalah grafik memotong kedua sumbu koordinat. Lakukan hal yang sama untuk grafik yang lain. Jadi ubah bentuknya ke AX tambah BY sama dengan C. Kemudian identifikasi nilai A, B, dan C-nya. Kemudian berikan keterangan 1, 2, atau 3 sesuai dengan bentuk grafiknya. Jika sudah, saatnya kita lanjut ke aktivitas 2, yaitu aktivitas formulasikan. Nah, apa yang harus dilakukan dalam aktivitas formulasikan? Nah, di sini adik-adik diminta merumuskan kembali hasil yang diperoleh pada kegiatan Ayo Beraksi secara lebih terstruktur dan sistematis dengan menggunakan simbol dan notasi matematika secara cepat. Ya,
Kita mulai aktivitas 2 yang pertama, yaitu adik-adik disuruh mengemukakan kembali pengertian atau definisi persamaan garis lurus. Nah, dari aktivitas 1 pada Ayo Beraksi, adik-adik sudah menemukan ya, ada 6 bentuk dari persamaan yang grafiknya berupa garis lurus. Nah, dengan demikian, apa yang dapat kamu kemukakan tentang pengertian persamaan garis lurus? Tuliskan pada kolom yang disediakan. Jadi sekali lagi, tidak perlu khawatir atau bingung jika kamu memiliki rumusan definisi persamaan garis lurus yang berbeda dengan temanmu. Karena yang dipentingkan dalam hal ini adalah kemandirian adik-adik dalam berpikir. Jika sudah, rumuskan juga tentang bentuk umum dari persamaan garis. Nah, untuk membantu ini, adik-adik silakan perhatikan aktivitas 1B dan 1D. Jadi di tabel yang sebelumnya di 1D, adik-adik sudah bisa melihat ya bentuk umum dari persamaan garis lurus. Dan berdasarkan tabel kegiatan 1D, juga sebenarnya adik-adik bisa menemukan sifat ya atau kedudukan dari garis lurus, kapan dia memotong kedua sumbu, kapan dia memotong sumbu X saja, kapan dia memotong sumbu Y saja. Dan ini kita bisa kaitkan dengan nilai A dan B. Jadi jika memotong kedua sumbu, nilai A-nya bagaimana, nilai B-nya bagaimana. Jika memotong sumbu X saja, nilai A-nya bagaimana, nilai B-nya bagaimana. Begitu juga dengan ketika memotong sumbu Y saja, nilai A-nya bagaimana, nilai B-nya bagaimana. Nah, silakan dituliskan pada tempat yang disediakan. Demikian untuk kegiatan kedua, ayo formulasikan. Berikutnya kita lanjut ke kegiatan ayo validasi. Pada kegiatan ini, adik-adik diharapkan mendiskusikan hasil kegiatan beraksi dan memformulasikan dengan teman sebangku atau teman sekelasnya, sehingga adik-adik bisa meyakini dengan sepenuh hati kebenaran dari rumusan hasil jawaban yang diperoleh. Jadi dalam hal ini adik-adik akan diharapkan untuk menuliskan kembali tentang definisi, bentuk umum, dan jenis persamaan garis lurus berdasarkan hasil diskusi kelas. Dalam hal ini simpulan yang ditulis tentu harus sudah benar-benar diyakini kebenarannya, yang merupakan hasil dari diskusi kelas, sehingga jika mendapatkan simpulan yang berbeda dengan hasil formulasi dan hasil beraksi, jadi tidak perlu takut. Jadi karena simpulan yang diperoleh dari hasil diskusilah yang merupakan simpulan akhir dari kegiatan belajar kita hari ini. Ya, jadi ada 3 simpulan yang harus adik-adik temukan melalui diskusi. Yang pertama tentang pengertian persamaan garis lurus, yang kedua tentang bentuk umum persamaan garis lurus, dan yang ketiga adalah jenis persamaan garis lurus berdasarkan perpotongan grafik dengan sumbu koordinat. Jika sudah, berikutnya kita lanjutkan ke aktivitas yang keempat, ayo aplikasikan. Dalam hal ini, adik-adik diberikan kesempatan untuk memperluas pemahaman ide matematika yang dipelajari pada berbagai aplikasi dan konteks. Selain dihadapkan pada soal matematika, adik-adik juga nanti akan dihadapkan pada soal cerita menggunakan konteks kehidupan nyata. Ya, ini adalah tugas pada aktivitas keempat, ayo aplikasikan. Dalam hal ini, adik-adik disuruh untuk menentukan apakah persamaan yang diberikan merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Tuliskan alasanmu. Di sini sudah diberikan contoh untuk baris yang pertama. Ternyata X tambah 1 itu bisa diubah ke bentuk 1X tambah 0Y sama dengan
negatif satu, sehingga dapat diidentifikasi A-nya adalah satu, B-nya 0, C-nya negatif satu, sehingga ini memenuhi bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi, iya, ini adalah persamaan garis lurus. Lakukan hal yang sama untuk baris berikutnya. Jadi silakan dilengkapi. Ya, dan akhirnya kita sampai pada aktivitas terakhir dalam LKPD 01, yaitu berkaitan dengan Ayo beralgoritma. Jadi diharapkan adik-adik nanti mampu merumuskan masalah dan solusi matematika secara efektif menggunakan aplikasi Scratch. Scratch merupakan aplikasi pemrograman komputer berbasis visual. Yakinlah hal ini akan menjadi pengalaman baru dan menyenangkan bagi kalian. Video bagaimana penggunaan Scratch dalam melakukan pemrograman secara visual akan dibuat secara terpisah dengan video ini. Ya, adik-adik, demikian petunjuk untuk pengerjaan LKPD 1. Semoga semuanya sudah jelas. Jika sudah jelas, silakan mulai dikerjakan secara mandiri. Jika ada yang kurang jelas, silakan nanti tanyakan kembali pada guru yang mengampu pelajaran matematika di kelas Anda. Sekian, selalu semangat belajar dan salam sukses.